Aku tahu pasti kau saat ini sedang bersenang-senang. Maafkan aku Abel, aku memang laki-laki yang tidak berguna. Aku suami yang tidak pantas untukmu. Andaikan waktu bisa diputar, aku tidak akan melakukan hal yang sekejam ini padamu. Aku benar-benar tidak berguna, aku ingin menebus segala kesalahanku padamu. Gumamnya dengan penuh percaya diri. Aku benar-benar dibutakan oleh cinta dari seorang wanita yang telah membohongiku. Bodohnya aku, kenapa aku tidak mencari tahunya? Mungkin itu alasan Momi menjodohkan aku padamu Abel. Mereka sudah tahu jika kau yang telah menolongku saat kecelakaan. Tapi kenapa mereka tidak memberitahukanku? Jika mereka memberitahuku, aku tidak akan sampai seperti. Rintihnya dengan air mata yang mulai keluar. Benar-benar bodoh sekali aku. Rintihnya lagi. Namun saat ia sedang bersedih, tiba-tiba ponselnya berdering ting. Ting, ting. Iya, ada apa? Maaf Pak, mengganggu waktunya. Besok ada meeting dan Bapak harus datang. Karena sudah 2 hari Bapak tidak datang, pekerjaannya banyak yang kehandle. Jadi saya harap besok Bapak bisa datang. Soalnya kita akan meeting dengan klien besar dari London. Beliau sendiri yang langsung mengirimkan emailnya kepadaku. Jadi Bapak datang ya, ucapnya. Baiklah. Kenapa tidak mengirimkan emailnya kepada saya terlebih dahulu, dan malah langsung. 19. Menyetujui permintaan perusahaan itu. Ucap Ken dengan sedikit meninggikan suaranya. Maaf, saya sudah mengirimkan berkasnya kepada Bapak tapi sama Bapak belum dibuka. Ucap wanita yang menjadi sekretarisnya dengan lesu. Baik, nanti saya periksa. Terima kasih telah membantu perusahaan saya Ibu Lintan. Sama-sama Pak, kalau begitu saya tutup panggilannya. Tut. Lintan, dia adalah sekretaris baru yang kini menggantikan posisi Lenita. Karena Lenita selalu mengganggu Ken untuk mendekatinya dan Ken begitu risih setiap hari Lenita datang ke mansionnya. Untuk itu dia memilih memecat Lenita dan mencari penggantinya. Dan kini Lintan yang menggantikannya karena Lintan merupakan seorang sekretaris yang sangat profesional. Umurnya juga sama dengan Ken, namun bedanya Lintan sudah memiliki suami dan anak. Walaupun begitu dia tidak menjadikan alasan untuknya tetap bekerja dengan patuh. Dan Lintan itu juga salah satu teman masa SMA Ken dan Gary, jadi Ken sangat tahu sikap dan perilaku wanita itu. Setelah mendapatkan kabar dari Lintan, Ken langsung membuka laptopnya untuk mengecek emailnya dan banyak sekali email dari Lintan yang harus Ken kerjakan. Hingga akhirnya Ken perlahan mulai fokus pada pekerjaannya hingga 2 jam baru selesai. Terakhir Ken membuka email dari Lintan yang berisi dokumen dari perusahaan dari London yang dimaksud oleh Lintan. Perusahaan Edward Nevewe Company dipimpin oleh Sean Fernando Edwarth. Bukankah perusahaan itu termasuk perusahaan besar? Kenapa mereka turun tangan sendiri? Hebat sekali. Gumamnya saat membaca dokumen itu, dan jelas sekali di sana tertera nama pemimpin perusahaan itu. Namun Ken sama sekali tidak menyadari nama CEO perusahaan itu. Sebelumnya Dedi Eric sudah menyebutkan nama itu tetapi Ken tidak menyadarinya. Dengan cepat Ken menyetujui kerjasama itu, hingga mereka akan bertemu dalam waktu 3 hari lagi. Di London gadis cantik itu sedang berada di apartemennya bersama Sean. Karena mereka sedang membahas masalah pekerjaan tetapi Abel meminta laki-laki itu untuk datang ke apartemennya saja. Karena Abel berkata jika ia sedang lelah. Kau mau ke Indonesia Kak? Tanya Abel saat melihat Sean yang fokus dengan laptopnya karena mereka duduk berdampingan, jadi Abel yang sangat kepo sedikit membacanya. Kepo banget sih. Ucap Sean dengan terkekeh saat Abel langsung merubah mimik wajahnya. His ditanyain juga, kepo dikit bolehlah. Ucap Abel dengan kembali menatap laptop Sean. Besok rencananya, soalnya aku mau bertemu dengan klien. Ucap Sean yang diangguki oleh Abel tanpa bertanya siapa kliennya. Ikut boleh? Aku sangat rindu dengan Momi Al. Ya boleh ya please. Ucap Abel dengan wajah yang dibuat menyedihkan dan tangan yang dibuat bentuk peace.
Kau yakin Bel? Kau ingin ke sana apa kau tidak takut? Ucap Sean yang begitu khawatir pada Abel. Takut? Untuk apa aku takut? Aku sudah tidak ingin membahasnya Kak. Lagian aku ke sana hanya untuk bertemu dengan Mommy Al Daddy Eric, Kak Gary dan sahabatku Dea. Sudah 3 bulan aku tidak melihat mereka. Ucap Abel dengan raut wajah sedih. Ia benar-benar berniat untuk bertemu dengan mereka, karena ia yakin lukanya sudah sembuh dan ingin fokus dengan kuliah dan karirnya saja. 20. Lukaku sudah sembuh, jikapun di sana dia menggangguku, kan ada kakak yang akan menjagaku. Ucapnya. Lagi. Kau yakin? Aku hanya takut lukamu kembali lagi, butuh waktu lama bukan untukmu melupakan semua itu. Ucap Sean yang terlihat benar-benar khawatir. Aku janji Kak, aku sudah melupakan kejadian itu, dan aku sudah tidak lemah lagi, kakak percayakan padaku. Ucap Abel dengan penuh percaya diri. Baiklah jika itu maumu, tapi aku tidak mau bertanggung jawab jika Jordi tahu. Ucap Sean yang akhirnya pasrah. Kita rahasiakan ini, lagi pula dia sedang sibuk bekerja, jika dia memarahiku aku akan memarahinya kembali. Ucap Abel yang begitu senang. Jika kau sudah siap, tidak masalah, aku akan selalu mendampingimu jika ada yang ingin menyakitimu lagi. Ucap Sean dengan tersenyum tulus. Thanks Kak, kau selalu ada untukku, jika tidak ada kau di sampingku, mungkin aku tidak tahu akan hidup seperti apa. Ucap Abel yang refleks memeluk Sean sehingga membuat laki-laki itu tersenyum sambil membalas pelukannya. Terima kasih telah hadir di dalam hidupku Kak, aku sangat beruntung bisa bertemu denganmu, aku sudah menganggapmu sebagai kakakku sendiri sama seperti Kak Jordi. Aku akan membalas semua kebaikan dengan usaha dan doa agar kau bisa mendapatkan pasangan yang sama baiknya denganmu, gumam Abel dalam hati dengan memejamkan matanya ketika berada di pelukan Sean. Andai kau tahu Abel, aku sangat menyayangimu dan ingin memilikimu seutuhnya, tapi aku tidak mungkin mengatakan perasaanku padamu saat ini, karena pasti kau sedang berada di fase kau membutuhkan sandaran dan penyemangat. Aku tahu kau pasti trauma dengan cinta seorang laki-laki, bagaimanapun caranya aku tidak akan membiarkanmu jatuh cinta dengan orang yang sama, gumam Sean dalam hati. Laki-laki itu tidak tahu jika perusahaan yang akan diajak kerja sama olehnya adalah perusahaan milik Kennedy suaminya Abel, sebab ia selalu mencari perusahaan yang terjamin tanpa harus melihat siapa pemimpinnya, maka dari itu Sean lebih memilih menemui pemimpinnya langsung untuk memberikan informasi tentang perusahaan itu secara langsung. 3 hari kemudian, Abel dan Sean sudah sampai di Bandara Indonesia, dan tujuan mereka saat ini yaitu ke hotel yang akan menjadi tempat beristirahat mereka. Abel sama sekali tidak memberikan kabar pada keluarga William dan dia juga tidak memberikan kabar pada Dea sahabatnya, sebab ini akan menjadi kejutan untuk mereka, pikir Abel. Abel dan Sean kini akan menuju ke mobil yang sudah menunggu mereka, dan Abel saat ini benar-benar cantik. Ia mengenakan rok silver dipadukan dengan cork top berwarna hitam. Ia juga memakai jaket jeans berwarna hitam, tidak lupa topi dan masker untuk menutupi kepala dan wajahnya. Untuk Sean, laki-laki itu mengenakan setelan formalnya yang berwarna hitam dengan kemeja berwarna putih, tidak lupa dengan masker yang juga berwarna hitam. Mereka berdua berjalan berdampingan sehingga membuat semua pasang mata menatap mereka takjub. Walaupun wajah mereka tertutup dengan sebuah masker tapi tidak mengurangi kecantikan dan ketampanan mereka berdua, auranya pun sama-sama terlihat datar dan dingin. Abel ia sudah berubah, di luar ia akan bersikap datar dan dingin lain jika dia bersama keluarga yang ia percaya. Itulah yang sudah diajarkan oleh keluarga Winston dan Sean agar Abel terlihat dewasa dan berkelas. Dan sekarang perubahannya benar-benar terlihat. Ia di Indonesia akan menunjukkan dirinya yang kuat dan tidak 21. Lemah. WELCOME back to Indonesia, I'm back. Teriaknya dengan sangat senang,
Saat sudah hampir sampai di mobil yang telah menjemput mereka, Sean pun menggeleng-gelengkan kepalanya melihat tingkah Abel yang sangat menggemaskan. "Cepat naik, pasti kau sangat lelah kan?" ucap Sean saat sudah sampai di samping mobil, dan menyuruh Abel naik duluan. "Lelah banget loh kak, rasanya ingin segera tiduran di ranjang," ucap Abel dengan mengibaskan rambutnya saat sudah duduk di dalam mobil. "Ya sudah, jika kau lelah tidur saja dulu, nanti aku bangunin," ucap Sean namun dibalas gelengan oleh Abel. "Tidak, aku tidak mau," ucap Abel menolak. "Ya sudah kalau begitu, ke hotel luxury," ucap Sean pada Abel dan pada sopirnya. "Loh, hotel luxury? Gila, kita mau menginap di sana kak," ucap Abel dengan antusias. "Iya, memangnya kenapa? Kau tidak suka ya? Apa ada hotel yang lebih bagus lagi?" ucap Sean pada Abel. "Oh no, itu hotel paling mewah dan paling mahal. Kakak yakin bawa aku ke sana? Mahal loh," ucap Abel yang malah dibalas kekahan oleh Sean. Laki-laki itu juga mengacak-acak rambut baru Abel. "Aku pikir apaan? Memangnya kenapa jika mahal, yang terpenting itu nyaman," ucap Sean. "Ish kakak, ya gitu banyak uang memang, jangan diberantakin, rambutku rusak lah kak, rambut baru nih," ucap Abel yang memerkan rambut barunya. Iya, memangnya kenapa jika rambut baru, kau terlihat mengkolok sekali dengan warna ini," ucap Sean yang melihat rambut Abel terlihat mencolok namun sangat begitu indah, sebab rambut Abel yang berwarna brown bagian bawahnya yang model curly diberikan warna ungu sehingga memberikan kesan yang mencolok. "Terlihat terang kan? Sama seperti aku yang tidak terlihat seperti wanita lemah lagi," ucap Abel memuji diri. "Nya. Iya, kau saat ini sudah beda, semoga kau bisa seperti ini terus agar kau tidak disia-siakan oleh orang di dekatmu," ucap Sean dengan bangga pada perubahan Abel. "Tentu saja kak. Oh iya, berapa lama kakak di Indonesia?" tanya Abel pada Sean. "Mungkin minggu jika tidak ada pekerjaan lain, karena tidak hanya atau 2 klien saja yang aku temui. Sekalian pantau perusahaan cabang di sini, karena aku sudah lama sekali tidak ke Indonesia," jelas Sean yang diangguki oleh Abel. "Memangnya berapa lama kak?" tanya Abel penasaran. "Sekitar 5 tahun yang lalu mungkin," ucap Sean yang malah dibalas tatapan melotot oleh Abel. "Wah, lantas yang memimpin perusahaan kakak di sini siapa? Apa tidak takut jika mereka curang atau membohongi kakak gitu?" ucap Abel dengan syok. "Tidak akan Abel, kau tahu banyak orang kepercayaanku di sana, jadi tidak akan ada yang berani curang atau main-main di belakangku," jelas Sean yang dibalas anggukan oleh Abel. Mereka pun terus berbicara random, sesekali juga tertawa, sampai mobil yang mereka tumpangi pun berhenti karena lampu merah. Di mobil mereka berhenti tepat di sebelah mobil mewah yang ditumpangi oleh laki-laki tampan di bagian pengemudi. Saat laki-laki tampan itu menoleh dan melihat ke arah mobil Sean, dan dek, dak, dik, duk, dor. Di garis bawah dia garis bawah bukannya Abel, garis bawah iya dia Abel, ucap seorang laki-laki yang kini tersadar dari lamunannya yang sedari tadi diam. Laki-laki itu pun memperhatikan wajah seorang gadis yang saat ini berbeda banyak, dan tebakannya itu adalah istrinya yang sudah lama pergi meninggalkan dia, yang jelas pergi karena diusir olehnya. "Aku harus menemuinya, iya aku harus menemuinya, tapi dia dengan siapa?" gumam laki-laki itu yang menatap gadis itu dari dalam mobilnya, namun kaca mobil miliknya tidak ia buka. Dan karena laki-laki yang bersama gadis itu terlihat menatap Abel sehingga badannya memunggungi Ken, jadi laki-laki itu tidak bisa melihat siapa yang bersama Abel. Saat Ken akan turun, tiba-tiba anak buah yang mengemudi mobilnya melarang Ken untuk keluar sebab lampu merah sudah berubah hijau. "Pak Ken, maaf, Anda jangan turun sekarang, lampu sudah berubah," ucap anak buah itu yang dibalas tatapan oleh Ken.
RGGH aku tidak peduli, aku ingin menemui seseorang yang sangat aku rindukan. Ucap Ken frustasi yang hanya dibalas helaan nafas pasrah oleh anak buahnya, namun saat Ken akan turun tiba-tiba mobil yang di sebelahnya sudah melaju dengan cepat. Mereka pergi, cepat ikuti mobil itu. Ucap Ken yang terkejut saat mobil sudah pergi melaju. Garis bawah baik pak. Ucap anak buah itu dengan cepat menjalankan mobil mereka dengan kecepatan tinggi untuk mengejar mobil yang ditumpangi oleh gadis yang dirindukan oleh laki-laki tampan itu. Aku harus bertemu dengannya, aku ingin meminta maaf padanya, gumam laki-laki itu dengan penuh penyesalan. Hingga beberapa jam kemudian, mobil milik Ken sama sekali tidak menemukan mobil yang ditumpangi oleh gadis itu. Sebab mobil yang membawa gadis itu melaju sangat cepat sehingga mobil Ken tidak bisa mengejarnya. Maaf pak, kita ketinggalan jejak, mobilnya sangat melaju dengan cepat. Ucap anak buah itu dengan rasa bersalah. Apa jadi kita tidak menemukan mobilnya? Ucap Ken dengan menggerutu, ia benar-benar tidak sabar ingin menemui gadis cantiknya. Tidak pak. Mereka sangat cepat sehingga kita tertinggal jauh oleh mereka. Jelas anak buah itu. 23. Kita pulang sekarang, aku akan cari sendiri, kau tidak becus mengemudi mobil. Ucap Ken dengan kesal dan memaki anak buahnya. Baik pak. Ucap anak buah itu dengan raut wajah yang benar-benar bersalah. Padahal yang salah itu adalah Ken sebab dia menyuruh sopirnya untuk mengejar mobil Abel yang sudah melaju dengan cepat sehingga mereka tidak tahu kemana arah mobil itu. Betapa sulitnya hanya ingin menemuimu, kenapa aku tadi tidak langsung turun? Gumamnya dengan fokus pada ponselnya yang berwallpaper foto pernikahannya. Hingga mereka pun sampai di mansion keluarga William. Ken memasuki mansionnya dengan tergesa-gesa, ia tidak tahu jika saat ini Daddy Eric dan Mommy Al ada di ruang keluarga. Ada apa dengannya, sampai-sampai tidak melihat kita di sini? Ucap Daddy Eric pada Mommy Al. Mommy tidak tahu, mungkin ada berkas yang ingin diambil. Ucap Mommy Al dengan santai, Mommy Al pikir Ken mengambil berkas pekerjaannya. Sampai di dalam kamar, Ken menghubungi orang kepercayaannya untuk menemukan Abel, karena ia benar-benar merasakan khawatir, menyesal dan senang bercampur menjadi satu di dalam dirinya. Ia khawatir jika Abel tidak mau menemuinya, ia menyesal sudah menyia-nyiakan gadis cantik seperti Abel, dan ia juga merasa senang melihat Abel kembali ke Indonesia. Cari Abel istriku, aku tadi melihatnya di kota ini. Aku ingin informasinya cepat segera kau kirim padaku. Pintanya dan langsung memutuskan panggilannya sepihak. Setelah menghubungi orang kepercayaannya, Ken memasuki ruang kerjanya yang ada di sebelah kamarnya. Sebelumnya ruangan itu adalah ruang belajar untuk Ken saat ia sedang menduduki bangku sekolah. Namun setelah ia kuliah, ruangan itu diubah menjadi ruangan kerja karena semasa kuliah Ken dan Gary sudah membantu Daddy Eric di perusahaan. Ken duduk dengan fokus pada laptopnya, dan di sana terlihat beberapa notifikasi dari perusahaan Edward dan itu langsung dari pemimpinnya sendiri yang mengirimkan emailnya kepada Ken. Di dalam email itu terdapat pesan jika pertemuan mereka dimajukan pada pukul 1 besok di restoran. Ken pun menyetujuinya walaupun sebenarnya ia ingin mencari gadisnya, tapi ia sebisa mungkin untuk menghadiri pertemuan penting itu. Apa aku coba keluar dan cari saja ya, siapa tahu bisa ketemu dengannya mumpung masih pukul 5, jadi masih ada waktu. Gumamnya dan tanpa babi bu Ken bangkit dari duduknya dan melenggang pergi dari kamarnya. Laki-laki itu turun dengan menggunakan lift. Dan saat ia sampai di ruang utama, di sana ia melihat mominya yang sedang menonton televisi dengan Daddy Eric yang fokus pada laptop yang ada di meja. Mereka menatap Ken sebentar dan kembali fokus pada televisi dan laptopnya kembali. Ken menghela nafasnya dalam. Ia meneruskan jalannya sambil bergumam. Mereka benar-benar kecewa padaku.
Aku akan berusaha untuk membuat mereka tersenyum kembali. Aku benar-benar tidak bisa didiamkan oleh mereka saat ini. Ken mengendarai mobilnya sendiri tanpa bilang kepada siapapun jika ia ingin pergi kemana. Lagi pula mereka tidak mau tahu yang pasti, batin Ken dalam hati. Laki-laki itu memutari pertengahan kota yang sangat ramai karena saat ini waktunya karyawan kantor pulang. 24. Di mana kamu sayang? Aku benar-benar ingin bertemu denganmu. Gumamnya sambil fokus pada jalanan. Di mansion keluarga William setelah beberapa menit kepergian Ken, Daddy Eric dan Mommy Al yang masih setia di tempat mereka tiba-tiba dikejutkan dengan kedatangan seseorang. Selamat sore Mom, Dadd. Panggil seseorang gadis yang saat ini tampil cantik dan terlihat dewasa. Seketika Mommy Al dan Daddy Eric menoleh ke sumber suara. Mereka terkejut dan beranjak dari duduknya. Mommy Al berteriak memanggil nama gadis itu dengan air mata yang mengalir.